Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, yaitu iman kita, pengharapan kita, bahkan kasih kita kepada Tuhan harus semakin lebih kuat. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, kita sebagai orang percaya diberikan pengharapan. Dan pengharapan kita adalah pasti Bapak Ibu Saudara. Karena Dia yang menjanjikannya juga memiliki kepastian, yaitu Yesus Kristus. Orang-orang percaya harus memiliki kepastian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki pengharapan yang pasti dan jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, selama di dunia ini banyak orang-orang yang memiliki pengharapan, tetapi kadang mereka memiliki pengharapan-pengharapan yang palsu. Dunia memberikan tawaran-tawaran, memberikan harapan-harapan yang kosong. Karena kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap. Tapi bagi orang-orang yang percaya, mereka tahu bahwa mereka memiliki janji, memiliki pengharapan, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan kita. Firman yang akan membuat kita semakin yakin kepada siapa kita harus menyembah. Kepada siapa kita harus memiliki rasa takut Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam surat 1 Petrus ini. Ya, ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat ini memberikan pengertian yang luar biasa. Ya, tema kali ini akan saya beri judul kepada siapa kita harus takut. Ya, ada orang-orang yang takut Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin mereka ada yang takut mati. Ada yang takut mati hari ini? Mungkin ada yang takut ditagih hutang, atau mungkin takut gak punya jodoh atau pekerjaan, atau tidak mendapatkan jodoh dan pekerjaan. Ya, atau bahkan mungkin takut diancam oleh hal-hal yang lain. Bahkan ada yang mungkin takut gak masuk surga. Ya, atau mungkin takut-takut yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada orang yang tidak takut dengan siapapun, dan bahkan tidak takut dengan hal apapun. Ada Bapak Ibu Saudaraku. Dalam hidup ini komplit Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini komplit, banyak macam manusia. Tetapi kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, yaitu panggilan ilahi, yaitu panggilan surgawi, bahwa kita dipanggil untuk memiliki kerajaan Tuhan, kerajaan surga tentunya. Ya, jika hari-hari ini kita menjumpai banyak orang-orang yang memiliki rasa takut atau bahkan tidak memiliki rasa takut, ya, hari ini saya mau sampaikan kepada siapa kita harus takut. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Mengapa Bapak Saudaraku? Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan dengan jelas, jika kamu menyebutnya Bapa, jika kita menyebut Tuhan kita itu Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Dia Tuhan, kelak ketika kita mati, firman Tuhan mengatakan manusia ditentukan untuk mati hanya satu kali, tapi sesudah itu dihakimi. Ya, dan penghakimannya itu benar dan adil. Jadi setelah dihakimi, manusia itu ditentukan mau masuk surga atau masuk neraka, masuk kerajaan Tuhan atau kerajaan setan. Karena setan hari-hari ini mereka juga bekerja giat untuk menarik supaya setan punya teman banyak Bapak Ibu Saudara dalam kerajaan maut. Karena mereka juga akan dihukum oleh Tuhan dengan hukuman yang kekal. Dan kita percaya kepada hal itu. Bagaimana mereka yang tidak percaya adanya surga dan neraka? Ya, itu terserah mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, karena firman Tuhan sudah jelas. Ya, di hati nurani setiap orang mereka menyadari ada surga. Walaupun ada yang tidak percaya surga, tapi kita percaya kepada firman Tuhan bahwa kerajaan surga, kerajaan Tuhan itu ada. Karena Yesus memberitakan kerajaan Allah, kerajaan pribadinya Tuhan sendiri. Dan Dia rindu kita tinggal di dalamnya. Amin. Ya, kita akan melihat lagi. Mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Dia yang tanpa memandang muka akan menjadi hakim.
Jika Tuhan sebagai hakim, Tuhan tidak pernah memandang bulu, apalagi memandang muka. Siapapun yang bersalah, ya salah. Hari-hari ini kita melihat ya kisah tentang pengadilan-pengadilan dilakukan ya oleh hakim, jaksa, bahkan ada terdakwa, ada penuntut umum dan lain sebagainya. Di muka bumi ini ada sebuah pengadilan di mana kebenaran itu dinyatakan, kebenaran itu akan dibuktikan. Ya, kadang di dunia ini kita melihat pengadilan dunia ini masih kadang bisa disuap hakimnya, jaksanya, dan lain sebagainya. Sehingga pengadilannya tidak murni, kebenarannya tidak murni. Tetapi jika kita berbicara tentang pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, maka semuanya akan berjalan adil. Amin. Tuhan tidak pernah memandang muka. Semua orang akan dihakimi, diadili sesuai dengan perbuatannya. Sebagai orang-orang percaya, mari kita semakin takut akan Tuhan. Kita harus sadar betul kita adalah makhluk ciptaan, bukan sang pencipta. Dan ketika kita hidup itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Jika kita diberi kesempatan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kesempatan hidup yang sebentar saja ini. Firman Tuhan berkata hidup kita itu seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Mari kita gunakan maksimal hidup kita ini Bapak Ibu Saudara. Memang kita kalau belajar firman Tuhan teorinya tampaknya mudah, untuk mempraktekannya sulit karena kita menggunakan kekuatan kita. Ya, karena kita menggunakan akal kita dalam menghadapi setiap masalah. Justru Tuhan mengajar kita untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Inilah fungsinya kita memiliki rasa takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 24 mengatakan, firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang Israel. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan. Digarisbawahi, takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi sampai hari ini kita bisa menikmati yang baik itu karena kemurahan Tuhan saja. Supaya kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Ya, walaupun ada orang-orang yang takut dalam menghadapi masalah kenyataan hidup ini, sehingga karena rasa takut mereka akhirnya tidak berani menghadapi kenyataan, mereka akhirnya bunuh diri. Dan banyak orang yang melakukan hal ini Bapak Ibu Saudaraku. Akhir-akhir ini di Kalideres, di berita-berita yang sedang viral minggu ini, ya, ada satu keluarga yang ditemukan meninggal dalam rumahnya. Dan rumahnya sangat tertutup rapat. Ya, seolah-olah tidak bisa dari luar masuk atau yang dari dalam keluar, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Dan sampai hari ini mungkin masih dalam penyelidikan. Ya, mereka melakukan hal itu pasti ada satu tujuan, maksud. Ya, bukankah bunuh diri adalah hal yang juga tidak Tuhan inginkan, Tuhan izinkan. Sebagai orang percaya kita harus berani menghadapi kenyataan. Ketika kita harus menikmati hal yang tidak enak, ketika kita harus mengalami hal yang tidak kita harapkan, kita harus belajar menerima itu semua dengan segala kebesaran hati. Namun kita tidak meninggalkan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Masalah boleh besar-besar. Ya, saya pun memiliki masalah. Saya pun punya pergumulan. Saya pun juga mengalami apa yang namanya waktu di titik nol, titik yang sangat berat. Tetapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya sampai hari ini masih bisa berdiri dan berbicara dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua pun karena kemurahan Tuhan. Karena saya tahu bahwa takut akan Tuhan itu adalah kekuatan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Israel diingatkan oleh Tuhan supaya mereka selalu sadar betapa pentingnya takut akan Tuhan. Karena itulah yang memberikan jaminan kita, umatnya, bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Luar biasa. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal ini ditulis untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan sikap hormat kita kepadanya. Kita harus menjunjung tinggi.
Kita harus memiliki hati yang menyembah kepadanya. Kita harus belajar menundukkan diri kepada kemahakuasaan Tuhan. Ya, dan bahkan kita harus setia untuk mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak saudaraku, seringkali kita sudah mendengar bahwa perintah Tuhan, kuk yang kupasang itu adalah enak dan bebannya pun ringan. Manusia kadang memang merasa berat, seolah-olah tidak ada yang seperti kita. Ya, orang seringkali bersaksi, wah bebanku paling berat, aku sing paling tidak ada yang bisa kalau yang seperti aku ini. Iya, orang merasa dirinya merasa bangga, bisa kuat menghadapi kenyataan yang berat. Tapi sekali lagi Bapak Saudaraku, jika rasa takut akan Tuhan ini sudah tidak ada dalam hidup kita, bahaya Bapak Saudaraku. Karena kita apa? Menggunakan akal kita, kekuatan kita sendiri, dan kita tahu itu pasti akan binasa. Tetapi ketika ada Roh Allah, ketika ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menjaga kita untuk kita memiliki rasa takut akan Tuhan, itu yang memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di dalam Amsal 1 ayat 7 ini mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi awal sebuah pengetahuan yang ada di muka bumi ini adalah rasa takut akan Tuhan. Ya, walaupun banyak orang yang merasa mungkin hari ini merasa tidak takut dengan siapapun dan apapun, saya mau ingatkan, milikilah rasa takut akan Tuhan yang menciptakan dirimu, yang menciptakan manusia. Takutlah kepada Dia. Amin. Ya, ada pujian mengatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Untuk hidup ini kita tidak perlu takut karena kita memiliki percaya kepada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu berarti awal kita percaya adanya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, itu adalah awal semua pengetahuan. Manusia harus ingat ini. Bisa ada mobil, bisa ada handphone, bisa ada hal-hal yang spektakuler, manusia bisa ciptakan apapun. Ingat, awal mula harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Ada hal yang canggih, ada mobil elektrik, mobil listrik ya, yang segera muncul. Itu sana perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan. Dan itu semua harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Sadar diri sebagai pembuat ini semua, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan kesadaran ini kita bisa menyadari siapa diri kita. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, Tuhan juga membekali kita dengan roh. Yaitu apa saudaraku? Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Karena Tuhan tahu manusia ketika menjalani hidup ini, di dunia ini, mereka akan dihadapkan oleh hal-hal yang membuat mereka takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan roh, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pertama harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Karena Tuhan jelas memerintahkan kepada kita melalui Paulus, jika aku hidup, berarti aku harus bekerja memberi buah. Buah apa? Buah-buah keteladanan. Memang kita ini memiliki keteladanan yang terbatas. Tetapi kita ketika hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi teladan dan menjadi berkat. Amin. Paulus berkata, jika aku bersama dengan Tuhan enak. Tidak mikir yang lain-lain, tidak mikir hutang, tidak mikir manusia-manusia yang membuat masalah. Tetapi Paulus
Ia memberikan pesan kepada kita, jika kita hidup di dunia ini, berarti kita bekerja, memberi buah, menderita, memberikan teladan yang baik. Sampai nafas kita berhenti, sampai tugas kita selesai, sampai Yesus berkata, sudah selesai. Setiap kita memiliki tempo masing-masing, memiliki waktu masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Selagi masih ada, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini mengingatkan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jika masih ada yang takut setan, ada yang takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, hari ini saya mau ingatkan, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jika ada yang takut ditagih sama penagih-penagih hutang, ya bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri. Oh, kayaknya gampang ya ngomong. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, jika Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita hidup, pasti kita akan hidup. Amin. Ya, tidak ada kata berat ketika kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan berat akan dijadikan berkat. Amin. Berat jika ditambahi K, yaitu Kristus, yaitu kasih Kristus, maka akan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah bersyukur. Ya, saya tidak bisa menolong Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan yang akan membuat saudara bergairah. Firman Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang akan menolong melalui caranya yang ajaib. Dia akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Iya, kita harus yakin dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak yakin dengan firman Tuhan, ya kita tidak akan pernah menikmati yang baik dari Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan memberikan roh untuk membangkitkan kekuatan, untuk kita bisa menghadapi kenyataan seberat apapun. Sehingga hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga membangkitkan kasih. Kita bisa memiliki kasih. Walaupun kita kadang pernah ya melakukan hal yang mungkin di luar keinginan kita. Ya, tapi jika kita hari ini masih memiliki kasih, kita mungkin pernah disakiti, kita pernah merasa sakit hati lah ya Bapak Ibu Saudara, kecewa atau mungkin mutung, akhirnya kita benci kepada orang lain. Tetapi selama masih ada kasih dalam hatimu, masih ada Kristus dalam hidupmu, maka Dia akan menguatkan kita. Maka Kristus, kasih itu akan keluar dalam hidup kita. Jadi jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan tinggalkan kasih Kristus. Karena itulah yang akan membuat kita kuat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita tidak bisa lepas dari kasih Kristus. Hidup ini karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, karena kita bisa ini dan itu, kita ada sekarang. Tapi karena kemurahan Tuhan saja, kita masih bisa ada sampai hari ini. Amin. Bahkan dikatakan dan ketertiban, kita mau belajar tertib dalam hidup ini. Ya, untuk menyampaikan renungan tiap minggu, bagi saya secara manusia, saya berat. Harus menyiapkan ini dan itu, harus membutuhkan waktu yang tidak cukup pendek, tapi harus merenung begitu Pak Saudaraku. Untuk menyampaikan renungan seperti ini, saya harus merenungkan lebih dulu. Saya harus menyadari siapa diri saya, karena saya adalah manusia yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ya, untuk belajar tertib, ya, tiap minggu memberitakan firman Tuhan. Yang mendengar siapapun, ya, puji Tuhan jika subscribe-nya nambah 3, 4, 5, hari ini 101. Ya, saya tidak berpikir untuk hal itu, fokus hal itu. Tetapi saya rindu apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik yang belum percaya, baik mereka yang sudah percaya, mereka yang setia, tambah setia. Mereka yang belum percaya, mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat jika Tuhan memberikan kepada kita roh, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Mari kita semakin tertib dalam hidup ini. Untuk menjadi teratur semua harus ditata. Untuk menjadi teratur dan tertib dan disiplin itu harus ditata. Hidup kita ini sedang ditata oleh Tuhan untuk semakin berkenan dan mulia di mata Tuhan. Amin. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika hidup kita dalam kasih Tuhan,
kita bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati, karena kita mengampuni, karena kita bisa mengasihi mereka, mereka yang bersalah kepada kita, mereka yang menjadi beban bagi kita. Kita bisa mengampuni mereka, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Ya, kenapa orang tidak bisa tidur? Karena banyak masalah. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia yang memberikan kita ketenangan. Ya, dikatakan kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Memang kita belum sempurna di dalam kasih, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan. Ya, melenyapkan ketakutan. Sehingga ketika kita mati pun kita sudah siap. Tuhan, aku siap. Apapun Tuhan panggil, aku siap Tuhan. Karena aku percaya Engkau menolongku. Engkau ada di pihakku. Engkau yang memelihara aku. Dan aku mau dan terus mau berusaha untuk semakin mengasihi Engkau. Bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kata Yohanes, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang terus berusaha melakukan perintah Tuhan. Ya, sekali lagi, perintah Tuhan itu tidak berat asal kita memiliki kasih kepada Tuhan. Dan bebannya pun ringan. Haleluya. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Jika saudara merasa takut hari ini, apa yang saudara rasakan, takut apa, sampaikan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jika ada hal yang harus diampuni, jika ada hal yang harus diselesaikan, ya kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, karena ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita sempurnakan kasih kita. Ya, dalam perjalanan hidup ini, kita harus yakin bahwa kita kelak akan berjumpa dengan Tuhan. Semuanya harus beres, Bapak Ibu Saudara. Ya, hutang-hutang pun juga kalau bisa beres, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan semakin bergairah. Dan sekali lagi yang kedua, kepada siapa kita harus takut, Bapak Ibu Saudara. Ini juga hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang kedua yaitu takut kepada pemerintah. Kenapa kita harus takut kepada pemerintah? Dengarkan firman Tuhan, Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang keempat ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintahan di dunia ini semuanya berasal dari Tuhan. Nah, ini Bapak Saudaraku, ini perlu digarisbawahi. Dan ini perlu penjelasan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, garis bawahi, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Jadi kapan saudara tidak usah takut kepada pemerintah? Ketika saudara berbuat baik. Hanya jika ia berbuat jahat, dikatakan. Kalau saudara berbuat jahat, saudara harus takut sama pemerintah. Karena pemerintah yang dari Tuhan itu tidak mengharapkan ya masyarakatnya berbuat jahat dan onar. Kemudian, maukah kamu hidup tanpa rasa maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ingin hidup bahagia, masyarakat Indonesia hidup damai sejahtera, maka kita harus melakukan apa yang baik, maka kamu akan beroleh pujian daripadanya. Firman Tuhan jelas. Ya, kemudian ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah yang ada saat ini adalah tangan-tangan Tuhan, kaki tangan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Itu pemerintah yang benar. Ya, kemudian tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi jika hari ini masih ada pengadilan, ada penghakiman, ya mereka melakukan dengan takut akan Tuhan, maka bangsa ini, ya negeri kita ini akan menjadi negeri yang besar. Karena keadilan Tuhan ditegakkan, kebenaran Tuhan ditegakkan. Makanya kita harus berdoa juga bagi pejabat-pejabat kehakiman, kejaksaan, kepolisian, semua yang terlibat dalam penghakiman, pengadilan, supaya mereka hidup benar. Ya, tidak mencondongkan hatinya dengan suap dan lain sebagainya.
Ini tugas kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya pemerintahan Indonesia ini, pemerintahan yang ada sekarang ini, hidup dalam kebenaran. Ini juga tugas kita mendoakan mereka-mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagian yang kedua ini kita harus benar-benar memahami kenapa kita harus takut kepada pemerintahan. Karena jika pemerintahan itu berasal dari Tuhan, kita harus tunduk. Ya, dan kita tidak perlu memiliki rasa takut kepada pemerintah jika kita tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, ini pengajaran yang luar biasa yang disampaikan kepada jemaat, kepada kita semuanya, untuk memiliki rasa takut yang benar. Ya, dan yang pertama, Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Luar biasa. Kemudian kita harus memiliki rasa takut kepada pemerintah. Tentunya pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Mari kita akan semakin memahami kebenaran firman Tuhan, memiliki rasa takut yang benar di mata Tuhan. Karena ada rasa takut yang mendatangkan hukuman, tapi juga ada rasa takut yang memang harus kita miliki, yaitu takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tahu kepada siapa kita harus memiliki rasa takut. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menguduskan kami, bahwa Engkau Tuhan saja yang perlu kami takuti. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup kami, untuk memasukkannya ke dalam api neraka atau masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Kami rindu masuk dalam kerajaan-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dikuatkan dan menjadi berkat. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Berkati kota kami dimanapun kami berada, berkati bangsa dan negara kami, para pejabat petinggi orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara dalam kuasa Tuhan. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sekali lagi hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.